Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saat ini kita akan menghayati tema teladan dari Jemaat Tesalonika. Dengan penuh kesungguhan, Jemaat Tesalonika menyatakan iman, kasih, dan pengharapan di tengah tekanan, sehingga dimampukan untuk menjadi teladan iman bagi semua orang. Marilah kita beribadah dengan sukacita, memuliakan nama Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Dan marilah kita mendengarkan kembali firman Tuhan Yesus yang menjadi hukum yang terutama di dalam kehidupan kita. Markus 12 ayat 30 dan 31. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian sabda Tuhan Yesus. Dan bercermin pada firman Tuhan ini, sadarlah kita betapa kita belum mampu melakukan firman Tuhan itu dengan sempurna. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa pribadi. Ya Allah, inilah pengakuan kami bahwa hidup kami seringkali mengecewakan Tuhan. Kami tidak menaati hukum-hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami lebih mengasihi diri kami daripada mengasihi Tuhan. Mengasihi diri kami daripada mengasihi sesama kami. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus memampukan kami supaya kami semakin taat dan setia kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui dosa kami dan memohon pengampunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali.